Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM 22272100018 dari kelas 3A jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi UAS Studi Kebantenan dengan dosen pengampu Ibu Daerah Istinganatul Uluyah MPD. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tempat bersejarah yaitu Benteng Spilwijk. Selamat menyaksikan. Benteng Spilwijk sudah ada sejak masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang berfungsi menahan serangan dari laut. Pada waktu itu, posisi benteng tepat berbatasan dengan laut. Karena terjadi pedangkalan, garis pantai menjauh dari posisi semula. Mulanya, benteng ini diarsiteki oleh kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa, keturunan Tionghoa yang diberi gelar Pangeran Cakradana. Bangunan inilah yang menjadi satu di antara alasan Kesultanan Banten memiliki pertahanan yang sulit ditembus dari laut oleh para penjajah dari Eropa yang hendak memasuki Nusantara. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda tidak bisa menembus Banten dari laut. Belanda kemudian mendarat di Batavia. Dari Batavia barulah bisa menembus pertahanan Banten. Atas bantuan orang dalam Kesultanan, putra Sultan Ageng Tirtayasa sendiri yang bernama Abu Nasar Abdul Qohar berkhianat dan berhasil merebut kekuasaan ayahnya. Abu Nasar Abdul Qohar kemudian berkuasa dan dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Pada masa Sultan Haji, Pangeran Cakradana arsitek yang membangun benteng menyingkir ke Cirebon. Menampuk kekuasaan Banten, Abdul Qohar kemudian memerintahkan Hendrik Lucas Zuncardill untuk memugar bangunan termasuk benteng yang kemudian diberi nama Spilwijk tersebut. Diberi nama Spilwijk sebagai bentuk penghormatan Gubernur Jenderal Cornelis Jansen Spelman yang bertugas di Hindia Belanda pada tahun 1681 hingga 1684. Benteng Spilwijk dibangun di atas reruntuhan tembok Keraton Surosoan pasca penyerangan Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan material yang tidak jauh berbeda dengan bangunan sebelumnya, batu, karang, batu bata merah sebagai material utama. Jadi Spilwijk bukan bangunan baru yang dibangun oleh Belanda, karena pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sudah ada. Ketika Belanda memasuki Banten, benteng itu mengalami berbagai perubahan. Bagian depan masih rancangan Pangeran Cakradana. Lucas Zun membangun Spilwijk pada tahun 1682, dipugar pada tahun 1685 dan tahun 1731. Maka dapat disimpulkan bahwa Hendrik Lucas Zuncardill yang diberi gelar Pangeran Wiraguna itu tidak merancangnya, melainkan hanya melakukan perubahan atas bangunan yang dirancang Pangeran Cakradana. Oke guys, jadi itulah perjalanan kami ke Serang, Banten. Memang bergidik rasanya jika kita mengingat kembali perjuangan para pejuang kita dahulu. Bentuk apresiasi kita sebagai generasi penerus bangsa ini dengan tidak melupakan sejarah, bahkan bila perlu kita mengunjungi tempat dan mempelajari informasi yang berhubungan dengan sejarah, serta sama-sama menjaga eksistensinya supaya tetap ada, hindari vandalisme, dan jangan membuang sampah sembarangan.